Ya, pemirsa, tim SAR gabungan terus berjibaku mengevakuasi korban longsor di Kecamatan Ampek Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Evakuasi kali ini difokuskan terhadap perempuan dan anak-anak yang terjebak di rumah mereka. Petugas harus membujuk mereka agar mau mengungsi karena masih ada warga yang tetap bertahan dengan alasan menjaga ternak dan harta benda. Padahal petugas telah mengingatkan adanya potensi banjir dan longsor susulan. Malu na yun. Pemirsa, Polri kembali mempercepat penanganan bencana di Sumatera Utara dengan melaksanakan distribusi bantuan logistik melalui airdrop menggunakan helikopter. Ya, bantuan dijatuhkan di 3 lokasi yang masih terisolasi akibat banjir. Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali mempercepat penanganan bencana di Sumatera Utara dengan melaksanakan distribusi bantuan logistik melalui metode airdrop menggunakan helikopter. Dalam kesempatan itu, Polri mengerahkan kekuatan udara dan logistik untuk membantu wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Fasilitas udara disiapkan maksimal untuk memastikan percepatan distribusi ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Polri menegaskan pendistribusian akan terus berlangsung, baik melalui udara maupun jalur alternatif lainnya, hingga seluruh wilayah terdampak mendapatkan bantuan secara merata. Tim Liputan News melapor. Seperti inilah kondisi banjir yang merendam Sekolah Dasar Negeri Sukasirna 1 di lingkungan Singaparna, Kelurahan Regolowetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Sumedang, Jawa Barat. Banjir dengan ketinggian air mencapai 60 cm terjadi saat wilayah Sumedang diguyur hujan deras sejak sore hari yang berdampak pada meluapnya Sungai Cipicung. Akibatnya sejumlah barang elektronik terendam. Banjir juga merendam 11 rumah warga dengan ketinggian air 1 meter hingga 2,5 meter. Sekolah, terutama daerah yang diperlihatkan itu daerah kantor, sudah air itu tinggi sampai 1 lutut lebih. Misalkan informasi, memang bukan hanya sekolah saja, tapi ada daerah kampung di sini yang memang kena juga banjir gitu. Petugas gabungan BPBD, TNI Polri, Tagana, PMI bersama warga masih melakukan pembersihan lumpur yang masuk ke dalam rumah. Pihak kelurahan masih melakukan pendataan bagi warga yang terdampak. Dari Sumedang, Jawa Barat, BBN iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan melakukan evakuasi perempuan dan anak-anak korban banjir Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Tim SAR menempuh tumpukan material longsor dan membujuk warga agar mau berpindah ke pengungsian. Ratusan pengendara balap liar kabur saat petugas menutup seluruh akses jalan di komplek perkantoran terpadu Pemkab Boyolali, Jawa Tengah. Sejumlah remaja yang terjaring razia hanya bisa pasrah saat diamankan petugas. Belasan motor tanpa kelengkapan surat disembunyikan di semak-semak area ladang berhasil ditemukan petugas. Pemilik motor mayoritas menggunakan knalpot brong juga diwajibkan mendorong kendaraan mereka menuju titik pengumpulan untuk proses penilangan dan pengamanan. Penindakan ini sebagai bentuk tindak lanjut keluhan masyarakat dengan adanya aksi balap liar yang selain mengganggu ketenangan warga juga membahayakan pengguna jalan lainnya. Sebagai sanksi, motor yang terjaring ditindak penilangan dan dibawa ke Polres Boyolali. Pemilik motor baru dapat mengambil kendaraan mereka setelah melengkapi surat-surat dan mengembalikan kondisi motor ke spesifikasi standar pabrikan. Kegiatan balapan yang sangat meresahkan warga masyarakat dan membahayakan keselamatan para pengguna jalan.
Dan saat ini kami lakukan razia gabungan, kemudian kita lakukan penindakan dengan tilang untuk kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat dan juga yang kenal potbrong kita sita kendaraannya dan kita amankan terlebih dahulu di Polres Boyolali. Polisi mengimbau para orang tua untuk lebih mengawasi aktivitas anaknya, terutama pada jam-jam sore yang rawan digunakan untuk balap liar. Halo, selamat pagi Ayah Nufus. Selamat pagi Data Arma, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda? Hari ini adalah hari Senin dan kita sudah memasuki bulan Desember. Betul, gak kerasa ya. Kemarin padahal baru aja masuk November, bulan-bulan musim hujan, November rain. Hujan. Nah, tapi kali ini pusat perhatian masyarakat, apakah sudah ke wilayah bencana di 3 provinsi di Sumatera gak sih? Karena kita tahu kan di sana kondisinya juga sangat parah, cukup parah lah ya. Ada 300 orang total ya di 3 provinsi. Dan kemarin Kepala BNPB bilang visual bencana ini hanya dramatis di media saja. Nah, menurut pemirsa seperti apa? Menurut lo gimana? Kalau menurut saya sih kayaknya kok bisa ya ngomong begitu ya? Agak aneh juga sih, kok bisa ngomong begitu? Kita kan melakukan peliputan secara real, menginformasikan kepada masyarakat secara fakta di lapangan seperti apa, tapi kok bisa-bisanya ada statement seperti itu, kayak kurang pantas ya sebenarnya. Iya, tapi karena memang faktanya adalah di beberapa daerah itu memang cukup parah begitu ya. Kalau ada korban jiwa artinya itu sudah cukup parah begitu. Kemudian ya. juga belum perlu juga katanya ditetapkan sebagai statusnya bencana nasional. Lantas seperti tsunami dan juga COVID itu gimana? Ya. Maksudnya ini kan korban jiwanya di mana-mana. Ditambah lagi untuk wilayah Tapanuli, kemudian juga Padang itu kalau lihat banjirnya kan kayak benar-benar sungai. Betul. Kayak sungai banget itu. Betul. Jadi benar-benar semuanya udah ini sampai ada beberapa rumah yang memang udah lumpur semua ya. Lumpur bahkan roboh keseret arus itu. Jadi bingung apakah mereka bisa lagi nanti membangun rumah di sana atau seperti apa. Nah, tapi pastinya pemirsa informasinya akan kami bahas dalam program Sindo Today hari ini. Program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat bersama saya Ayah Nufus. Dan saya Nata Arman. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami juga telah menyiapkan 3 berita pilihan dan ini dia. Kebakaran di Cakung, Jakarta Timur meludeskan sejumlah tempat usaha dan mobil. Presiden Prabowo memerintahkan seluruh jajaran pemerintahan mengerahkan kekuatan menangani bencana di Sumatera. Pemimpin umat Katolik dunia Paus Leo ke-14 bersilaturahmi mengunjungi Masjid Biru Istanbul. Kak, nahanin kereta kita, Kak. Tengok ini, Kak. Kenapa ini kok ngayup ya, Kak? Tidak pernah. Mirsa, petugas gabungan terus melakukan pencarian para korban banjir bandang yang menerjang Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara dengan menelusuri aliran sungai Aek Garoga sejauh 7 km. Evakuasi para korban berlangsung dramatis pemirsa karena petugas harus menyeberangi arus sungai yang deras.